Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevina Zoa Pratiwi dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 038 bersama dengan rekan saya Hikna Ayu Amelia dengan NIM 005. selaku perwakilan dari kelompok 3 Biologi Sel dan Molekuler. Pada pertemuan 7 kali ini kami akan mempresentasikan tentang interaksi sel dengan lingkungannya atau komunikasi sel, meliputi matriks ekstraseluler dan sel junction. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, untuk matriks ekstraseluler merupakan komponen paling besar pada lapisan kulit normal atau dermis yang memberikan sifat yang unik pada kulit normal seperti elastisitas, daya rentang, dan kepadatannya. Kemudian matriks ekstraseluler ini dapat mempengaruhi bentuk sel, kelangsungan hidup sel, perkembangbiakan sel, polaritas, dan kelakuan sel. Kemudian sebagian besar sel perlu melekat ke matriks ekstraseluler untuk tumbuh dan berkembang biak. Matriks seluler sendiri memiliki makromolekul yang menjadi penyusun matriks ekstraseluler berupa rantai polisakarida ekstraseluler misalnya glikosaminoglikan atau GAGs yang biasanya ditemukan terhubung secara kovalen dengan protein dalam bentuk proteoglikan dan fibrous protein yang meliputi kolagen, elastin, fibronektin, dan laminin yang memiliki fungsi struktural dan adhesif. Kemudian sambungan sel ini memiliki pengertian yaitu situs hubungan yang menghubungkan banyak sel dalam jaringan dengan sel lainnya dan dengan matriks ekstraseluler. Sel junction merupakan suatu struktur dalam sel jaringan organisme multiseluler. Sel junction dapat diklasifikasikan ke dalam 3 grup fungsional yaitu occluding junction yang menempelkan sel bersama-sama dalam epitel dengan cara mencegah molekul-molekul kecil dari kebocoran satu sisi sel ke sel lainnya. Yang kedua adalah anchoring junction yang melekatkan sel-sel dan sitoskeleton ke sel tetangga atau ke matriks ekstraseluler. Yang ketiga adalah communication junction yang memerantai jalan lintas sinyal-sinyal kimiawi atau elektrik dari satu sel yang sedang berinteraksi ke sel lainnya. Kemudian ada klasifikasi fungsional sel junction. Yang pertama ada occluding junction yang terdiri dari sambungan ketat atau tight junction hanya untuk vertebrata. Yang kedua adalah septate junction untuk invertebrata. Kemudian yang kedua ada anchoring junction. Untuk yang pertama ada situs-situs pelekat filamen aktin yang terdiri dari sel-sel junction atau adherin junction. Kemudian ada sel matrix junction atau focal adhesions. Kemudian yang kedua ada situs-situs pelekatan intermediate filamen yang terdiri dari sel-sel junction atau desmosom. Kemudian ada sel matrix junction atau hemidesmosom. Kemudian yang ketiga ada communication junction yang terdiri dari sambungan celah atau gap junction. Yang kedua chemical synapsis dan plasmodesmata hanya untuk tumbuhan. Kemudian ada types of cell junction. Yang pertama adalah tight junction yang letaknya paling atas di antara sel epitel dengan struktur yang terbentuk dari interlocking junctional protein atau protein pengunci antar membran yang fungsinya membentuk barrier kedap air antara dua sel, mencegah difusi molekul antar sel, dan sangat penting di usus otot dan ginjal. Protein utamanya terdiri dari claudin dan occludin dan menentukan polarisasi sel yaitu membedakan sisi apikal dan basal. Kemudian yang kedua adalah anchoring junction.
Untuk tipe junction ini dibagi menjadi 3 subjenis sesuai dengan letaknya dan jenis sitoskeleton yang dihubungkan. Untuk yang tipe pertama adalah adherent junction yang strukturnya terdiri dari protein penghubung menautkan filamen aktin dari satu sel ke sel lainnya yang fungsinya untuk menjaga kekuatan dan kestabilan bentuk jaringan. Untuk protein utamanya yaitu kadherin dan letaknya tepat di bawah tight junction. Kemudian tipe yang kedua adalah desmosom yang strukturnya terdiri dari plaque dan linker protein yang menghubungkan intermediate filamen atau keratin yang fungsinya menahan tekanan mekanisme besar dan sangat kuat. Untuk protein utamanya adalah desmoglein dan desmokolin, termasuk kadherin, yang diibaratkan seperti paku pengikat antar sel dan umum pada kulit dan otot jantung. Yang tipe ketiga ada hemidesmosom yang strukturnya menghubungkan intermediate filamen ke lamina basal yang fungsinya menempelkan sel ke matriks ekstraseluler. Untuk protein utama yaitu integrin dan tidak menghubungkan dua sel melainkan satu sel ke jaringan bawahnya. Kemudian yang ketiga ada gap junction yang strukturnya berupa channel yang terbentuk dari connection gabungan 6 protein connexin yang fungsinya menyediakan jalur untuk protein ion, glukosa, dan molekul kecil langsung antar sitoplasma sel dan mengatur sinkronisasi aktivitas seperti denyut jantung atau kontraksi otot polos. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang occluding junction atau tight junction, yaitu salah satu jenis sambungan sel atau cell junction yang berfungsi sebagai penyekat atau segel antar sel epitel. Dalam jaringan sel epitel, tight junction terletak di bagian paling apikal dari sel, yaitu di bagian atas yang menghadap permukaan luar atau lumen atau rongga. Kemudian fungsi utama dari tight junction yaitu menghubungkan sel-sel epitel, membagi membran plasma antara domain apikal, domain basolateral, dan mencegah percampuran protein antar membran. Kemudian menyegel ruang antar dua sel sehingga molekul-molekul kecil seperti ion atau air tidak bisa melewati antar sel atau paracellular pathway. Kemudian mempertahankan gradien konsentrasi zat sebagai penyerapan nutrisi usus, penyaringan ginjal, dan barir darah otak. Protein penyusun dan mekanisme dari molekuler ini dibentuk oleh protein transmembran seperti yang pertama yaitu claudin, protein utama pembentuk jalur penyumbat antar sel, occludin di mana berfungsi untuk memperkuat sambungan dan menjaga integritas struktur, serta JAMS atau junctional adhesion molecules membantu interaksi antar sel di mana protein-protein ini terhubung ke filamen aktin di sitoskeleton melalui adaptor protein seperti ZO1, ZO2, dan ZO3. Pada gambar terlihat struktur jaringan epitel dan letak dari tight junction, yaitu zona paling apikal dari dua sel epitel yang bersebelahan, di mana gambar pada PPT dapat mempermudah teman-teman untuk memahami fungsi fisik dari tight junction. Struktur dalam gambar ini meliputi dari plasma membran, di mana membran sel dari sel epitel yang berdekatan di bagian atas tampak saling menempel secara rapat, di mana disinilah letak dari tight junction. Kemudian ada intercellular space yaitu ruang antar sel yang pada bagian tight junction menjadi tersegel rapat sehingga mencegah kebocoran molekul antar sel. Kemudian basement membran, lapisan dasar jaringan epitel, di mana tight junction terletak jauh di atas membran basal, menegaskan posisinya di paling apikal dari sel.
Kemudian ada nukleus, di mana nukleus sel ini sebagai penanda sel aktif, tidak terkait dengan tight junction, tetapi penting dalam gambar tersebut untuk dipahami. Kemudian selanjutnya, anchoring junction, yaitu menghubungkan sitoskeleton suatu sel ke sitoskeleton sel tetangganya atau ke matriks ekstraseluler, di mana anchoring junction tersebar luas dalam jaringan-jaringan hewan dan paling melimpah dalam sel otot, sel jantung, dan epidermis. Fungsi anchoring junction adalah menghubungkan sel dengan sel, menghubungkan sitoskeleton dua sel yang berdampingan, menyatukan sel dalam satu kesatuan sel yang kokoh, dan menghubungkan sel dengan matriks ekstraseluler. Next. Berikut ini adalah gambar dari anchoring junction, di mana di dalamnya terdapat jenis filamen sitoskeleton yang digunakan untuk aktin atau intermediate filamen, dan juga target koneksi antar sel atau ke matriks. Terdapat adhering junction atau junction penempel aktin, yaitu untuk menghubungkan filamen aktin antar dua sel, membentuk kaderin, sejenis protein transmembran yang saling berikatan secara homofilik. Kemudian letaknya di bawah tight junction untuk mendukung dan membentuk fleksibilitas jaringan epitel serta mempertahankan integritas jaringan sel saat terjadi perubahan bentuk atau gerakan sel. Kemudian ada desmosom atau junction intermediate filamen antar sel, yaitu untuk menghubungkan intermediate filamen atau keratin dari satu sel dengan sel tetangga. Struktur dari desmosom itu seperti paku pengikat dengan plakue atau linker protein kaderin seperti desmoglein dan desmokolin. Fungsinya untuk menahan tekanan mekanik besar dan lokasinya umum berada di kulit, miokardium, otot atau jantung, dan serviks. Selanjutnya ada hemidesmosom atau junction intermediate filamen ke matriks, yaitu untuk menghubungkan intermediate filamen ke lamina basal. Protein penghubung utama di hemidesmosom yaitu adalah integrin, bukan kaderin seperti di desmosom. Hemi artinya setengah karena hanya satu sisi yang menempel, tidak antar dua sel. Kemudian ada focal adhesions atau junction aktin ke matriks, yaitu untuk menghubungkan filamen aktin ke matriks ekstraseluler. Protein utama pada focal adhesion adalah integrin, dan fungsi utamanya pada sel yang sedang bermigrasi atau berubah bentuk, seperti pada penyembuhan luka dan perkembangan embrio. Next. Gap junctions merupakan celah sempit di antara membran dua sel atau dinding sel sekitar 2-4 nm yang dihubungkan oleh channel protein. Gap junction disusun oleh connection 12 satuan protein. Connection tersusun atas 6 subunit koneksin transmembran. Komunikasi gap junction juga dapat diregulasi oleh sinyal-sinyal ekstraseluler. Contohnya ada neurotransmitter dopamin yang mengurangi neurotransmitter dopamin di antara kelas neuron dalam retina sebagai jawaban atas peningkatan intensitas cahaya. Fungsi gap junction adalah membolehkan melintasinya ion-ion dan molekul-molekul kecil yang dapat larut dalam air. Berikut ini adalah gambar dari gap junction, di mana di dalamnya terdapat koneksin monomer, yaitu unit dasar penyusun dari gap junction. Koneksin memiliki 4 domain transmembran atau TM1 sampai dengan TM4 yang menembus membran plasma, 2 loop ekstraseluler atau biasa disebut EL1, EL2, 1 loop intraseluler atau CL, dan ujung terminal NH2 dan COOH di dalam sitoplasma. Beberapa jenis koneksin berbeda akan menentukan spesifisitas dan regulasi channel. Selanjutnya ada konekson atau hemichannel, terdiri dari 6 koneksin yang berkumpul membentuk saluran setengah atau hemichannel dalam satu sel. Fungsinya belum aktif sampai bertemu dengan koneksion dari sel lain. Kemudian ada 2 jenis penggabungan, yaitu homomerik, satu jenis koneksin, dan heteromerik, campuran berbagai koneksin. Gap junction channel terbentuk jika 2 connection dari 2 sel berbeda
bertemu secara tepat dan menyatu. Ukuran salurannya sangat kecil, hanya 1,5 sampai 2 nm, sehingga hanya cukup untuk dilewati oleh molekul kecil dan ion. Jenis penyatuan ini terdiri dari homotypic, kemudian yang artinya kedua connection dari jenis koneksi yang sama, dan heterotypic atau kedua connection dari jenis connection yang berbeda. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di bagian ini ada komunikasi sel, di mana sel-sel dalam makhluk hidup multiseluler saling berkomunikasi. Komunikasi sel ini menggunakan molekul sebagai sinyal. Molekul-molekul ini antara lain protein, peptida, nukleotida, asam amino, steroid, dan beberapa lipid. Molekul-molekul ini ada yang terdapat pada membran atau disekresikan melalui. Kemudian untuk komunikasi sel terdiri dari molekul-molekul sinyal yang akan berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel. Reseptor bersifat spesifik dengan molekul sinyal. Molekul sinyal ini bisa berupa hormon, misalnya insulin atau adrenalin, neurotransmitter, misalnya asetilkolin, dan faktor pertumbuhan dan lainnya. Reseptor akan menerima sinyal dari luar sel dan meneruskannya ke dalam sel melalui perubahan bentuk atau aktivasi jalur sinyal. Kemudian di sini macam-macam komunikasi sel, ada 4 macam. Yang pertama kontak langsung, kedua sinyal parakrin, kedua sinyal endokrin, keempat sinyal sinaptik. Untuk komunikasi kontak langsung, yaitu apabila molekul sinyal dari satu sel langsung diterima oleh sel sebelahnya. Apabila molekul sinyal dari satu sel langsung diterima oleh sel sebelahnya, maka mekanisme ini tidak membutuhkan difusi, sekresi, atau transportasi molekul sinyal. Komunikasi berlangsung melalui kontak fisik langsung, baik melalui reseptor membran maupun struktur penghubung khusus seperti gap junction. Kemudian ada sinyal parakrin, apabila sinyal molekul dari sel diterima oleh sel-sel di sekitarnya. Yaitu di mana mekanisme sinyal parakrin ini, yang pertama itu sel sekretorik akan melepaskan molekul sinyalnya. Molekul sinyal ini akan berdifusi secara lokal di ruang antar sel atau ekstraseluler. Sel target yang berada dalam jarak dekat akan menangkap sinyal tersebut melalui reseptornya, dan respon biologis ini dimulai hanya pada sel yang memiliki reseptor spesifik dan berada dalam jangkauan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu sinyal endokrin, yaitu komunikasi jarak jauh melalui hormon. Apabila molekul sinyal masuk ke dalam peredaran darah dan diterima oleh sel yang letaknya berjauhan, merupakan ciri khas dari sistem komunikasi endokrin, yaitu ketika sinyal kimiawi dilepaskan oleh sel khusus, yang biasanya sel dalam kelenjar endokrin, ke dalam aliran darah dan disirkulasikan ke seluruh tubuh untuk mencapai sel targetnya yang letaknya lebih jauh. Mekanisme pada sinyal endokrin ini, yang pertama, sel endokrin akan mensekresikan molekul sinyal ke dalam pembuluh darah, tidak ke ruang antar sel. Kemudian yang kedua, molekul ini disebut dengan hormon. Hormon dibawa oleh sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Hanya sel-sel target tertentu yang bisa merespon karena memiliki reseptor spesifik terhadap hormon tersebut. Next. Selanjutnya yaitu sinyal sinaptik, komunikasi spesifik antar sel saraf.
merupakan cara komunikasi sel saraf dengan sel lain yang jauh letaknya. Sel saraf yang panjang akan melepaskan neurotransmitter ke sel target. Sinyal sinaptik adalah bentuk komunikasi yang sangat cepat dan spesifik, digunakan oleh sistem saraf untuk mengirimkan informasi dalam waktu milidetik. Walaupun targetnya bisa jauh, misalkan dari otak ke otot, sinyal tidak dikirim melalui difusi jarak jauh, melainkan melalui transmisi listrik dan pelepasan neurotransmitter pada sinaps. Tahapan komunikasi pada sinaptik yaitu yang pertama, sinyal listrik atau impuls menjalar sepanjang akson sel saraf. Kemudian saat mencapai ujung akson atau terminal presinaptik, sinyal memicu pelepasan neurotransmitter. Neurotransmitter dilepaskan ke dalam celah sinaptik atau synaptic gap, lalu neurotransmitter berikatan dengan reseptor pada sel target yang bisa berupa sel saraf lainnya atau neuron, sel otot yang menyebabkan kontraksi, dan sel kelenjar yang menyebabkan sekresi. Contoh neurotransmitternya adalah asetilkolin yang menginduksi kontraksi otot rangka, kemudian dopamin yang mengatur suasana hati, gerakan, dan reward, kemudian serotonin berperan dalam regulasi emosi dan tidur, serta GABA atau gamma anibutyric acid, yaitu neurotransmitter inhibitor utama di otak. Next. Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan jenis utama komunikasi sel. Yang pertama ada endokrin, parakrin, sinaptik atau neuronal, dan kontak langsung atau kontak dependent dalam satu diagram yang terlihat. Yang pertama ada endokrin, ciri utamanya yaitu sel pengirim endokrin sel dengan media bloodstream atau peredaran darah. Sinyalnya berupa hormon dan targetnya berupa sel yang jauh. Hormon pada endokrin ditandai merah muda dilepaskan pada gambar saya ulang. Hormon pada endokrin yang berwarna merah dilepaskan ke dalam darah, kemudian dibawa ke seluruh tubuh dan hanya direspon oleh sel yang memiliki reseptor spesifik. Gambar di sebelahnya yaitu parakrin, ciri utamanya merupakan signaling sel atau sel pengirim. Medianya berupa ruang antar sel atau ekstraseluler dan merupakan lokal mediator atau sinyal, dan targetnya berupa sel tetangga atau yang lebih dekat daripada endokrin. Molekul sinyal menyebar secara lokal ke sel target yang dekat tanpa masuk ke darah. Cocok untuk respon yang cepat dalam satu jaringan, misalkan saat peradangan lokal. Kemudian yang di bawahnya ada neural atau sinaptik. Ciri utamanya yaitu sel pengirimnya berupa neuron, medianya berupa sinaps atau sinaps, sinyalnya berupa neurotransmitter dan targetnya di sel saraf, otot atau kelenjar. Sinyal listrik ditransmisikan sepanjang akson, kemudian diubah menjadi sinyal kimia dan neurotransmitter dilepaskan ke celah sinaptik yang berkaitan dengan reseptor sel target. Pada sinaptik terjadi respon yang sangat cepat, spesifik, dan presisinya sangat tinggi. Kemudian ada kontak dependent atau kontak langsung, di mana ciri utamanya yaitu sel pengirim dan target harus bersentuhan secara langsung. Sinyalnya melalui molekul permukaan sel atau membran bone, dan reseptornya terletak pada permukaan sel target. Molekul sinyal tidak dilepaskan ke lingkungan luar dan diperlukan kontak fisik antar dua sel untuk menyampaikan sinyal. Pada kontak dependent digunakan untuk respon imun atau sel T dengan antigen presenting cell dan mengatur pola tubuh saat embryogenesis. Next. Selanjutnya yaitu komunikasi sel antar organisme uniseluler dan multiseluler. Komunikasi pada organisme multiseluler yaitu antar organisme sel di dalam organisme tersebut. Kalau komunikasi antar sel, bagaimana sel menginterpretasikan sinyal yang ada, sedangkan komunikasi sel melalui beberapa tahap merupakan perubahan bentuk informasi pada tahapan penyampaian sinyal ke target sinyal transduksi. Next. Berikut adalah gambar dari komunikasi sel pada organisme uniseluler dan multiseluler.
Proses komunikasi sel yang pertama, molekul sinyal ekstraseluler atau molekul A yang berwarna merah di sini berasal dari luar sel dan berfungsi sebagai sinyal yang diterima oleh reseptor sel pada permukaan sel. Setelah sinyal diterima, molekul akan masuk ke dalam sel. Yang kedua, transduksi sinyal dalam sel. Setelah tadi molekul sinyal masuk, ia akan berinteraksi dengan molekul sinyal intraseluler, yaitu molekul B yang berfungsi mengatur jalur sinyal selanjutnya. Pada molekul B memicu perubahan dalam aktivitas sel yang memungkinkan untuk melibatkan proses metabolisme, pembelahan sel, atau ekspresi gen. Pada proses perubahan dalam sel, informasi sinyal pada tahap transduksi dari luar ke dalam sel akan menghasilkan reaksi atau respon dalam sel. Setelah molekul sinyal masuk, interaksi molekul A dengan molekul B memicu jalur transduksi yang mengubah informasi menjadi respon seluler yang relevan. Next. Selanjutnya yaitu langkah-langkah komunikasi sel. Yang pertama, sintesa atau molekul sinyal oleh sel yang memberi sinyal. Kedua, pelepasan molekul sinyal oleh sel yang memberi sinyal menuju sel target. Yang ketiga, pengikatan sinyal oleh reseptor spesifik pada sel target sehingga menyebabkan aktivasi reseptor. Yang keempat, inisiasi satu atau lebih menuju jalur transduksi sinyal di dalam sel. Kemudian terjadi perubahan spesifik fungsi, metabolisme atau perkembangan sel, dan yang terakhir pembuangan sinyal yang mengakhiri respon sel. Next. Berikut adalah 3 tahapan signaling atau komunikasi pada sel. Komunikasi seluler atau yang biasa dikenal dengan sinyal transduksi menjelaskan bagaimana sinyal eksternal dikirimkan ke dalam sel dan menerjemahkannya menjadi respon biologis yang tepat. Yang pertama ada reception atau penerimaan sinyal, dimulai dari molekul sinyal, contohnya di sini hormon, neurotransmitter atau mediator lokal, berikatan dengan reseptor yang terletak di permukaan membran sel. Reseptor ini bersifat spesifik terhadap molekul sinyal yang dikirimkan dan berfungsi sebagai pintu masuk untuk informasi yang diperlukan sel, contohnya yaitu molekul hormon insulin, berikatan dengan reseptor pada sel target, misalnya sel otot atau hati. Kemudian yang kedua, transduction atau transduksi sinyal. Setelah reseptor teraktivasi oleh molekul sinyal, informasi sinyal akan diteruskan ke dalam sel melalui jalur transduksi sinyal. Proses ini melibatkan serangkaian reaksi molekuler yang diperantarai oleh protein dan second messengers, misalnya GAM, kalsium atau CAMP, kalsium dan ion. Pada tahapan ini, langkah pengolahan informasi sinyal diterima di luar sel diubah menjadi respon seluler yang sesuai. Kemudian ada respon atau respon sel. Pada tahap ini, sinyal yang ditransduksi akan memicu respon dalam sel berupa perubahan fungsi, misalnya aktivasi enzim, perubahan ekspresi gen atau proliferase sel, yaitu pembelahan sel. Respon yang memungkinkan sel untuk merespon perubahan eksternal terjadi dalam tahapan ini sehingga mendukung kelangsungan hidup atau fungsi spesifik dari sebuah sel. Next. Kemudian 3 tahap signaling sel atau reception. Pada tahap yang pertama, reception, yaitu pengenalan sel sinyal oleh sel, di mana tahap pertama dalam komunikasi sel atau sel menerima sinyal dari lingkungan eksternal. Molekul sinyal atau ligan akan berikatan dengan reseptor yang terletak di permukaan membran sel. Proses pada reception ini mirip dengan konsep enzim substrat dalam biokimia, di mana molekul sinyal bertindak sebagai substrat yang dikenali oleh reseptor, contohnya seperti enzim yang mengenali substratnya. Proses ini dapat diibaratkan sebagai hipotesis kunci dan gembok dalam kimia, di mana reseptor sel berfungsi sebagai kunci dan molekul sinyal bertindak sebagai gembok yang pas atau klop untuk berikatan dengan reseptor tersebut. Kemudian interaksi molekul sinyal dengan reseptor sel, yaitu molekul sinyal atau ligan seperti hormon atau neurotransmitter merupakan molekul yang larut dalam air, mirip dengan enzim dan substrat dalam reaksi biokimia.
Molekul sinyal ini berkaitan dengan reseptor pada permukaan membran sel. Biasanya, reseptor ini adalah protein transmembran yang spesifik untuk jenis sinyal tertentu. Interaksi ini merupakan langkah pertama dalam transduksi sinyal yang memungkinkan informasi eksternal diterjemahkan menjadi perubahan di dalam sel. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik. Baik. Yang kedua adalah transduksi. Transduksi ini menimbulkan perubahan konfirmasi. Transduksi ini menimbulkan perubahan konformasi pada reseptor. Perubahan konformasi ini menyebabkan reseptor berinteraksi dengan molekul intraseluler lainnya. Transduksi ini mungkin menyebabkan banyak perubahan konformasi atau struktural pada protein seluler lainnya. Misalnya enzim yang tidak aktif menjadi aktif. Kemudian yang ketiga adalah respon, yang biasanya berupa aktivitas seluler sebagai katalisis enzim atau penyusunan kembali sitoskeleton atau aktivitas gen yang spesifik. Kemudian ada dua tipe reseptor, yaitu reseptor intraseluler dan reseptor permukaan sel. Reseptor intraseluler ada yang lambat, yaitu mengubah ekspresi gen, dan cepat untuk mengubah fungsi protein. Contoh reseptor intraseluler yang cepat adalah sinyal gas nitrat oksida yang berikatan secara langsung dengan enzim di bagian dalam sel target. Untuk reseptor di dalam sel atau intraseluler, reseptor ini terdapat di dalam sitoplasma atau inti sel. Sinyal molekul akan terikat dengan reseptor ini, contohnya testosteron yang berperan dalam mengontrol karakteristik jenis kelamin pria. Jadi reseptor intraseluler ini sangat penting dalam mengatur perubahan ekspresi gen yang dapat mengarah pada perubahan struktural dan fungsional dalam sel. Molekul sinyal seperti hormon steroid menstimulasi perubahan jangka panjang dalam sel, seperti halnya dalam pengaturan karakteristik kelamin oleh testosteron. Kemudian ada reseptor permukaan sel, yaitu reseptor membran dan reseptor transmembran. Reseptor permukaan sel adalah reseptor yang tertanam dalam membran plasma sebuah sel. Mereka akan bertindak dalam persinyalan sel dengan menerima atau mengikat molekul ekstraseluler. Reseptor permukaan sel merupakan protein integral membran khusus yang memungkinkan komunikasi antar sel dan ruang ekstraseluler. Contoh molekul ekstraseluler dapat berupa hormon, neurotransmitter, sitokin, faktor pertumbuhan, molekul adhesi sel, dan nutrien. Molekul ini bereaksi dengan reseptor untuk menginduksi perubahan metabolisme dan aktivitas sel. Dalam proses transduksi sinyal, pengikatan ligan memengaruhi perubahan kimia yang mengalir melalui membran sel. Reseptor permukaan sel yang ada di membran sel. Reseptor di membran sel akan meneruskan sinyal dari luar sel ke dalam sel dengan cara mengubah bentuknya. Untuk kegagalan fungsi pada reseptor permukaan sel dihubungkan dengan beberapa penyakit, misalnya kanker, penyakit jantung, dan asma. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata dalam presentasi tadi, kami memohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.